يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب بلغ الوسيلة يا رب خصه بالفضيلة يا رب وارضى عن الصحابة يا رب وارضى عن الصلالة يا رب وارضى عن المشايخ يا رب فارحم والدينا يا رب وارحمنا جميعا يا رب وارحم كل مسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil hakim. Akana linnasi ajaban an awhayna ila rajulin minhum an anzirin nasa basyiril ladina amanu anna lahum qadama sidqin 'inda rabbihim. Qala al-kafiruna inna hadza la sahirun mubin. Suratu Yunus utawi iki nerangno surat Yunus. Makkiyatun utai surat Yunus iku bangsa turun ning Mekah. Zaman Nabi itu teng Mekah. Illa fa in kunta fi syakkin kecuali ayat fa in kunta fi syakkin. Al ayat ya. Yaiku ayat loro, awi salati itu ayat 3. Aw wa minhum may yu'minu bihi utawa termasuk sing madaniyah iku ayat wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Mi'atun wa tis'un aw asyur ayat jadi niku 109 utawa 110 ayat. Alif lam ra Allahu a'lamu bi muradi dzalik uta Allah langkung pirsa bi muradi kelan kersane Allah bidzalika kelan mengkono-mengkono alif lam ra. Tilka ayatul kitab. Tilka te mengkono-mengkono bukti keagungane Allah. Hadil ayatu tegese utawi pira-pira ayat keagungane Allah atau ayat-ayat Quran iku ayatul kitab. Iku dadi ayate kitab, ayat-ayat Quran. Ayat Quran tegese dadi ayat-ayat Quran. Wal idhofatu tidhofa iku bimakna min lan bimaknane min ayatun minal kitab. Al hakimi sifate Quran al hakimi kang den kukuhno utawa kang den napa didesain kukuh utawa kang den kukuhno ayil muhkami tegese kang den kukuhno. Akana ana iku linasi kedue manusa ajaban iku dadi gawa. Ahli Makkah tegese nasu penduduk Mekah istighfar ingkar nute dawuh akana istighfar ingkar. Wal jar wal majrun halun dari hal min qaulihi ajaban bin nafsi kan nasab khabaru kana dadi khabare kan. Wa birrafi lan ajaban diwaca rafa ajabun sebagian kira iku ismuha iku dadi isine kan. Wal khabaru ta khabar. Wa utai ajaban ismuha dadi isine kan alal ula ing atase kira asing pertama. Wal khabaru ta khabar nang ajaban dados isin iku an aukhena lafat an aukhena. Akana ana iku linati kedhe manusa ajaban nggawono. Nah dados isim berarti apa an aukhena. An sine kelakuan aukhena paring wahyu sapa ingsun. Ihauna tegese oleh paring wahyu ingsun ila rajulin maring wong sing keceluk rajul utawa maring wong lanang minggum sang wong akeh. Rupane rajul Muhammad bin rupane kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ciri utama wahyu itu an angdirin nas. An sune kelakuan mufassiratun angdir ngekei peringatan sira kowe ngekei peringatan sira khawif tegese ngekei peringatan sira annasa ing manusa ngekei peringatan al kafirin ing pira-pira kafir bil azab lan siksa wa basyir lan nyeneng-nyeneng sira Muhammad alladzina amanu ing wong sing iman anna lahum qadama sidqin 'inda rabbihim. Anna lagum sak temne ketep kedue alladzina amanu bi anna lagum lan sak temne kedue alladzina amanu qada masjidin ana persiapan apik. Salah fasidin tegese ana sambutan apik utawi napa tabungan apik indaro bihim ana ngersani pangerane alladzina amanu. Ajron tegese ganjaran hasanah ingkang bagus. Bima sebab perkara pedamu kang padha dicekno sapa mukminun kuwi ing maminal amali sang pira-pira ngamal. Kala ngucap sapa al-kafirun atau kala komentar sapa al-kafirun pira-pira wong kafir inna hadza satamne iki ayat Quran bisi Quran al-mustamila ingkang mengko ala dalika ing atase mengkono-mengkono tanzir wa tafsir
Iku lasik rumubin yektine sikir sing jelas. Bayinun sing kang jelas. Wa fi qira'atin kados karya kita la sakhirun inna hadza la sakhirun mubin. Wal musyaru ta kang den isyara ilahi maring dawuh la sakhirun mubin niku Nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna rabbakum satune pangeran sira kabeh iku Allah. Allazi rupane zat khalaqa ingkang menciptakan sapa ladi as-samawati ing grobro langit wal ardo lan oleh gawe langit lan bumi fi sittati ayamin ing dalam kadar 6 dina atau 6 masa 6 tahapan atau 6 dina min ayami dunya sanging kira-kira dina dunya etikot driha tegese ing dalam perkiraane ayami dunya li anahu krana sak temene kelakuan ulam yakun iku ora ana iku sama ing dalam kono-kono khalqis samawati wal ardi zaman rono matahari tentu ndak ada napa jam liana ubrana saat temui kelakuan ulam yakun ora ana sama ing dalam kono-kono panggonan ing dalam saat khalqus samawati wal ardi apa samsun apa srengenge wala qamarun nan ora rembulan walau saal mau ngertakno sapa Allah la qala guna dene nyiptakno sapa Allah guna ing samawatan arep film haten ing dalam sak kedhepe mripat utawa ing dalam sak detik film haten lan sak kedhepe mripat wal udulu ta pindah anhu saking khalqi film haten. Kenapa ngenteni 6 dina kok ora sak kedepan tok? Iku li ta'limi khalqihi. Krana ngajari makhluke Allah. Krana ngajari makhluke Allah at-tasab buta ing gawe ati-ati to ing gawe tahapan at-tasab buta ing gawe ati-ati to gawe tahapan. Sumatawa mongko nuli nguwasani sapa Allah alal arsy ngatasi aras. Mongko nuli munggah sapa Allah alal arsy ngatasi aras. Istiwaan lan munggah yaliku kang patut apa istiwa di iklan Allah Subhanahu wa taala. Yudab birul amro. Yudab biru ngatur sapa Allah al amro ing amr, ing keputusan utawa ing aturan. Bainal khalaiqi antarane pira-pira makhluk. Ma min syafi'in illa min ba'di idni. Ora ana wong sing iso nyafaati kumujud ya sok kang nyafaati sapa sapi ahadin. Ta min mujaidatun zaidah. Tambahan illa min ba'di idni kecuali sause entuk izine Allah. Radun tawi iki dawuh ngerati kali maring pengucape kufar innal asnama satane pro-pro berhala ku tasau nyapaati apa asam lagu maring kufar. Dzalikum wa rabbukum. Dzalikum mengkon Allah ayul khaliqu tiksedat sing nyiptakno al mudabbiru ingkang ngatur urusan. Allah iku apa? Rabbukum ku pangeran sira kabeh. Fa'budu mongko nyekseni sira kabeh utawa mongko bertauhid sira kabeh. Wahidu tegese nausita sira kabeh ku ing apa? Afala tadzakaruna ana ora eling sira kabeh bidwa mita fil asli bidat ilahi kumaring Allah karatan ta'ala marji hukum taibali sira kabeh jaman halis kabeh wa adawa lan dene Allah hakon lan hak masdaroni mansubani bi fi'li ma al muqaddar inna ta'tamni Allah bil kasri istinafan wal fathi ala takdilam innahu tawi annahu iku ya beda iku ngawiti sapa Allah minal adam yabda iku menciptakan kawitan sapa Allah al khalqa ing makhluk kabeh bada tegese ngawiti sapa Allah ing khalqu bil insa kelawan wujudna sangka ora ana bil insa saking wujudna sing ora ana semai itu mongko nuli balekna sapa Allah ing khalqu bil ba'si kelawan tani sangka kubur liya jidia supaya males sapa Allah tiba tegese males sapa wa alladzina aun ing wong sing iman wa amil sholihat bil qisti lan adil waladina utawa ngake kafaru kang mungkiri sapa ladina iku lagu tetep kedhi aladina kafaru syarabun ta'i minuman min hamimin sanging banyu sing banget panase maen tegese banyu balihin kang banget nihayatul hararati lan banget panase wa ada benan siksa alimun kang larakno mulimun tegese kang larakno bima sebab perkara kanu kang ana sapa kufar ya guru nang ngapiri sapa kufar bisa badiku frihin tegese kelawan sebab kang yaiku kafire kufar. Ini kalau terang nol di atas saja. Ini pun surat Yunus ini termasuk Dewi Imam Suyuti surat Makkiyah. Surat-surat yang diyakini ulama tafsir termasuk turunnya yang periode nomor Mekah. Artinya satu periode yang dereng banyak syariat, tidak banyak ketentuan hukum. Sing wonten niku masih ajakan-ajakan logika tauhid, ajakan-ajakan syariat napa tauhid. Pun kula terangaken. Teng juz 8 niku setiap rasul diutus teng juz 8 mulai Nabi Nuh, biasanipun teng Quran niku urutan nabi itu yang diterangkan Nabi Nuh,
Bariku wa ila adin aqom huda, wa ila samud aqom solihah. Itu setiap nabi yang diutus, yang mengajarkan tauhid, itu pasti dianggap aneh. Logika bahwa Allah itu satu dan Allah itu penguasa tunggal, itu oleh masyarakat setempat saat itu mesti dianggap nopo aneh. Ini ngono. Dianggapnya aneh itu dari dua sisi. Satu, mereka terbiasa dengan logika karena dunia ini urusannya banyak, harusnya Tuhan itu nopo banyak. Sing ngurusi srengenge ana, bulan ana, udan ana, dewi keberuntungan ya ana, dewi sial gitu ana dan sebagainya. Sehingga semua rasul itu akan dianggap aneh saat mengajarkan bahwa Tuhan itu satu. Ini yang disebut aja alal alihata ilaha wahida innaha dalam syai'un ujab. Aja ala penggawe sapa Muhammad al alihata ing pira-pira pangeran. Ambek Muhammad digawe ilahan ing pangeran wahidan ingkang siji. Innaha dalam syai'un ujab. Muhammad iku aneh. Karena orang-orang kafir Mekah biasa dengan Tuhan Lata, Uzza, Manat, Hubal, dan Tuhan-Tuhan yang lain. Di tiap kabilah gak ada nopo Tuhan. Karena mereka dua asumsi nak urusan dunia akeh kudu pengirane nopo akeh. Sehingga ajaran pengiran kita dianggap nopo aneh. Nggih, dianggap aneh. Begitu juga dengan ayat niki, mereka anggap aneh bahwa ternyata yang berkomunikasi dengan Tuhan itu manusia. Mereka dari awal punya asumsi sing sah berkomunikasi dengan Tuhan itu jin. Pokoknya sejenis makhluk gaib yang tidak tersentuh, tidak kasat mata, tapi itu sebagai mediator perantara antara manusia dan jin. Dan itu mediator yang berupa berhala-berhala yang diciptakan, personifikasi ini. Ini rumah nanti. Dan sampai dong, asal-usulnya. Asal-usulnya benar kok? Dong. Kenapa mereka terus menciptakan berhala? Karena dianggap semacam ada makhluk gaib yang menjadi mediator, menjadi perantara antara Allah dan makhluk. Itu yang disebut di Quran, kanu ya'budunal jinnah. Mereka itu lebih percaya sama jin. Jin itu sesuatu yang tidak terlihat. Padahal ora dhewe. Nggih, wong saiki mawon si ana wong percaya wis gedhe, percaya nyiloro kidul. Cara-cara napa? Badal sing gaib, jin Aladin dan sebagainya. Mereka menciptakan makhluk-makhluk gaib yang dianggap lebih layak jadi mediator, jadi rasul. Rasul artinya apa? Mediator antara manusia dan Tuhan. Ketimbang seorang manusia yang bernama Muhammad Nuh Hud Soleh. Ini rumah tenan bisa mereka. Malah ini kulon setuju wonten teori yang mengatakan bahwa Arab niku wonten tiyang kan mulai Nabi Ibrahim. Itu sama tuanya dengan kawasan Yunani dan Cina. Sebab itu pola beragamanya sama. Jangan sampai penguasa alam itu tunggal. Di Cina ada Dewi Kuan Yin, ada Dewa Hujan, Dewa Langit, Dewa Petir. Sama ada prasaksi, Dewa ini pirang-pirang. Dia sama, itu metodologinya sama. Di Arab juga sama. Di Arab itu ada Tuhan Lata bagian apa, Tuhan Uzza bagian apa, Tuhan Hubal bagian apa. Sama dengan agama di Persia, di Yunani. Yaitu dulu ada agama Zoroaster. Itu dalam kitab-kitab ada Ar-Rahman, Yazdan, Tuhan keburukan, Tuhan kebaikan, Tuhan penerangan, Tuhan apa kegelapan. Ini ruang. Karena mereka otaknya terbiasa dengan terminologi itu, dengan istilah-istilah itu. Ketika seorang rasul pangeran Musito, itu aneh. Ya napa? Aneh. Wong urusan akeh kok pangerane napa? Sito. Ini sing disebut aja alal alihata ilaham wahidah. Mosok pangeran Sito. Innaha adalah syai'un ujab, itu aneh. Terus wantolakol mala'u minhum animsu wasbiru ala alihatikum innaha adalah syai'un yura. Ma sami'na bihadza fil millatil akhirah in hadza illa sir. Sebab itu untuk melawan pemikiran mereka sing kacau dan mereka tertanam itu tadi ada personifikasi Tuhan, ada jin, ada kekuatan gaib. Itu dibutuhkan sikap real yang membuktikan bahwa arca-arca itu tidak Tuhan. Lalu kalau buatan setuju, nak wonten tiyang mengkaitkan Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim hanya dari segi wiridan atau kesantunan sosial, kalau buatan setuju.
Termasuk Nabi Muhammad ikut Nabi Ibrahim dalam ekstremitas dalam ajaran tauhid. Itu mesti ada perilaku ekstrim, termasuk perang. Perang lebih buatan membunuh. Kalau balani malah perang itu beda dengan itu. Sama tak cerita nih. Zaman Nabi Ibrahim Sugeng, Nabi Ibrahim dianggap mentor, dianggap tokoh yang harus diikuti Nabi Muhammad. Ani tapi milata Ibrahim apa? Hanifah ini eleng-eleng. Hanya Nabi Ibrahim, Nabi Ulul Azmi yang Nabi Muhammad disuruh segari. Ketika berhala-berhala itu diyakini Tuhan, Nabi Ibrahim tidak cukup dakwah bahwa itu hanya batu tunda. Walhasil di tempat ibadah itu resawatnya dituduhi kabeh, terus yang ketuanya dikalungi petak, cara mereka apa? Yang digunung apa? Kapal, dikalungno yang paling gede. Mereka ramai itu. Sopo yang kurang ajar. Manfa'ala hadza bi alihatina. Alihah itu jamak, ingat betul. Pokoknya jangan ganti istilah. Man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminaz zalimin. Siapa yang berani membunuh Tuhan-Tuhan kita? Selalu jamak, bentuknya selalu apa? Jamak tidak tunggal. Karena mereka tidak bisa bayangkan Tuhan-Tuhan tunggal, ingat-ingat. Di mereka tiap punya berhala pasti langsung banyak. Karena mereka tidak bisa bayangkan Tuhan itu apa? Tunggal. Jadi Kristen telu wis ngirit. Pak, riyen wae akeh. Islam wae ngirit meneh napa? Siji. Mboten den sampean ro sejarah. Barang diprotoli kabeh disebut faja'alahum juzazan illa kabiral lahu. Walhasil wong-wong terus apa meneh anak Ibrahim yang selama ini sering menghujat berhala itu sinten? Akhirnya Ibrahim diceluk. A'anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Apa kowe sing mrotoli iki? Dari Ibrahim. Ya takokno sing nggawa kapak, ngene apa? Bal fa'alahu kabiruhum napa? Ya takokno sing nggawa kapak. Akhirnya pimpinan lembaga itu, pimpinan komunitas kafir itu, goblok wong karuan berhala kok nakoki, mesti ra iso omong. Lah cocok kamu goblok wong berhala kok kon nakoki. Kowe luwih goblok berhala kok boten. Nah aku goblok perkara takok berhala mergo ora iso jawab. Kowe luwih goblok berhala kok napa? Mulane Nabi kok. Mulane kula nu ra setuju ajaran yen sopan teman-teman. Dalam semua tradisi Nabi mesti tau misal. Dan itu riwayatnya sah. Akhirnya Ibrahim ngendikan ufil lakum bali masa abuduna apa? Juatar kakeane. Ufil itu artinya apa? Kakeane nyisok. Ufil lakum bali masa abuduna. Oh, juatar ranti utek. Apalah tak? Juatar ranti utek. Mengaku tak kok kowe ra oleh mergo mesti ra iso jawab. Wah, kok malah mbek kowe mbok anggap pengen. Dan Nabi Muhammad termasuk pernah ngalami ini. Anit tapi milata Ibrahim apa? Hanifah. Suatu kali peristiwa itu diulang lagi. Ibrahim itu nenggone cara mriki nggih perapatan apa alun-alun, pokoknya tempat terbuka. Niku terlentang mbek madhep langit. Ini sing disebut ayat fanazara nazratan bin nujum. Faqala inni saqim fatawallahu anhumud diri. Takoki. Kenapa terlentang? Loro. Ini saqim, aku loro. Lha hubungannya apa loro terlentang? Jare lintang pangeran, ya aku njaluk ben mari. Ya ora lintang sing bantu pangeran. Goblok lintang dijaga atau lintang jadi goblok. Wah logika yang diperankan Ibrahim ternyata mandi. Canom-nom mulai mikir. Jebule dan kita-kita ini apa? Wong lintang kok di sembah. Akhirnya terus geger nih sampai peristiwa debat terbuka. Saiki oke lintang pangeran teni. Falamma janna alaihi lailu ra'ana kok kau tak bakola hadza napa rabbi. Ya enteni pangeran lintang itu sakti enteni. Sesuai hilang. Piye? Situ dadi pangeran. Akhire sepakatan wah, nek hilang ra situ dadi napa? Pangeran. Sendi bulan iki lho rada gede, rada macam dadi napa? Pangeran. Enteni hilang. Akhirnya ya kaum ini baru memang terakhir terngenge luwih keren. Hadza akbar. Luwih napa? Gede. Orang gede hilang meneh, dibule ketelan hilang meneh. Lah repote makanya nih, pulau ini pesen ya dari ngaji pulau. Sebetulnya kata Allah itu tidak mendesak kita jelaskan. Semua tradisi Nabi itu jarang menyebut kata Allah, hanya kata Rabbakum, Tuhan kalian. Karena Allah itu susah dijelaskan. Yang mudah dijelaskan adalah kata Allah Tuhan, ya Tuhan, Rabbun. Akhirnya bareng lintang gagal jadi pangeran, rembulan gagal jadi pangeran, terakhir matahari gagal apa? Lah Ibrahim tidak tahu. Lah, ono nak gagal kabeh terus pengirane sapa?
Kan tidak mungkin Ibrahim mulai Allah sapa kan gak jelas. Ibrahim juga gak goblok. Ya pangerane sing gawe lintang, sing gawe bulan, sing gawe napa? Srengenge. Daripada kayak nyembah sing digawe atau nyembah sing napa? Gawe. Itu disebut wa khalaqakum bama sama. Itu asli hikayah Nabi Ibrahim. Artinya apa? Sebetulnya saat kita tidak kenal yang namanya Allah, masih mudah mengenali siapa yang menjadi Tuhan. Yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi, yang menciptakan matahari, menciptakan rembulan. Dan model begitu yang dipakai oleh para nabi. Ya, para rasul. Jadi Nabi Ibrahim mengalami peristiwa fisik, ya, gerakan revolusioner, dia supaya menunjukkan nak kaum ini goblok. Direwangi meteli tenan, sampai beroleh-beroleh dipeteli. Kamu itu apa paham? Mau goblok agak dicontoh fisik kan agak paham. Paham ya? Ngadepi wong goblok. Wong goblok kotor. Nabi Musa yang ngoten. Ketika tukaran ambek Firaun iki boten nyebut Allah, disebut pangeran. Misalnya ketika dialek Musa, pangeran ku aku, ma'alim tulakum min ilahi wa pangeran mesti aku. Jadi Nabi Musa, ora pangeran ku Rabbul Masyriqi wal Maghrib, semerahe wetan mbek kulon. Nabi Musa pasti ku yo anyaran dadi nabi rada kliru, nek nyipati pangeran kok pangerane wetan mbek apa? Jadi Firaun ya enak. Aku mlaku ngetan wulan ora pangeran. Sarapku di pengiran ya aku. Akhirnya Nabi Musa muni, Rabbus samawati wal ardi, semengirane langit dan bumi. Gak, ning bumi jelas aku, tak keliru wis jelas. Bumi pengiran jelas aku. Pengirane langit dari Nabi Musa. Jadi keliru nek, kok enak ora goblok. Ya hamalun nulisor al ali abdul asbab bersamawati fa afsal ya ila ilahi Musa. Saat ini jadi piramida sing didol pemerintahan Mesir go wisata niku baru kayak Firaun, baru kayak apa? Jadi wong Mesir mangan rezeki kok adol Firaun. Yaiku piramidane mbek jatahe napa? Paham, mulane Mesir rada sekuler, wong rezekine kok baru kayak adol napa? Sa pangeran ning bumi jelas gak mungkin, ning bumi jelas pangeran aku. Nah langit mungkin tapi kok sik. Akhire ngongkon carane insinyure. Zaman aku gaeno bangunan sing dhuwur. Tak deloke, ana tenan ora pangerane langit terus nganti saiki dikenal dadi napa? Piramida iku dhisik dienggo Firaun ape nantang pangerane sinten? Musa la'ali attali'u ila ilahi napa? Musa wa inni la'adzunnuhu kadziba. Paling duwara. Akhirnya Musa bingung, keliru kan. Artinya pendapatnya dia itu tidak bisa mematikan hujahnya sinten? Firaun. Ra iso matekno argumentasine Firaun. Akhirnya ngambil senjata pamungkas, ya sudah, Tuhanku adalah Tuhan kamu dan mbah-mbah kamu, leluhur kamu. Itu Fir'aun terus murka, menyuruh supaya Musa itu dipancung atau dipenjara. Karena dengan logika itu, pangeranku yang mengerani mbah-mbah dhisik. Nah, pancen ke pangeran berarti mbah-mbah dhisik ra itu dari pangeran, orang duwe napa? Tentu orang tahu Fir'aun itu punya leluhur, punya orang tua, punya kakek, punya nenek moyang. Kalau Fir'aun itu Tuhan, berarti mbah-mbahnya dulu tanpa apa? Tuhan. Mikir deh. Semenjak itu mulai banyak yang iman. Yang disebut waqala rajulun min ali fir'auna yaktumun apa? Iman. Karena sudah gagal semua. Teorinya Fir'aun gagal semua. Sehingga saat itu diam-diam banyak pengawal Fir'aun yang sudah apa? Iman. Karena perdebatan Musa dan Fir'aun tentu lebih masuk akal yang versi Musa. Bahwa Fir'aun tidak mungkin Tuhan. Sehingga pengawal-pengawal Fir'aun saat itu diam-diam sudah banyak yang nopo. Ini disebut rajulun min ali fir'auna yaktumun apa? Iman. Ben sama maca Quran dong. Ben apa? Lah orang-orang ini sebetulnya diam-diam bela Musa. Sehingga ketika Fir'aun punya rapat rahasia atau tak ini rapat intelijen untuk bunuh Musa. Niku orang-orang ini bocorkan ke Musa. Ini disebut wajah amin aqsal wajah rajulun min aqsal madinatin apa ya qala ya Musa innal mal ayatamiruna bika liyak tuluka. Musa, saya tahu informasi bahwa kamu mau dibunuh, maka kamu harus lari. Nah, orang-orang yang imani barokahnya menyaksikan perdebatan Musa dan itu dan Fir'aun kalah secara hujahnya apa? Dan itu selalu pakai kata Rabbun dulu, tidak kata Allah, pakai kata apa? Nah, tapi sekarang itu banyak orang yang misalnya orang Islam muni Tuhan itu disoal. Gak muni Allah, muni Tuhan itu umum. Memang dalam banyak hal kita harus mengatakan Allah, tapi dalam banyak hal, terutama dalam proses-proses dakwah itu baik dikatakan Allah Tuhan.
Sampai kalau nggak percaya, ini kalau teori ilmiah saja misalnya, apal-apal Quran sakit ngelalar. Secara teori nuzul, Quran pertama turun ora Iqra, okay? Iqra itu tidak ada kata Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nanti terus ada ayat Iqra wa rabbukal akram, itu tidak ada kata Allah. Setelah Iqra sampai alamal insan malam ya'lam baru turun ya ayyuhal mudaththir. Jadi ada kata Allah, ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir wa rabbaka. Buatan Allah, tapi apa? Warabaka, ya. Buatan Allah apa kafir dan apa warabaka? Fakir. Karena dalam konteks non Muslim, tentu yang dicari itu Tuhan. Allah itu nama spesifik, nama tauqifiyah yang ditetapkan oleh Islam. Kalau balik ini, Allah itu nama spesifik yang ditetapkan oleh syariat Islam. Sebab itu misalnya di Jawa belum ada Islam, mereka punya penamaan. Ini disebut sayang nopo widi, yang semuanya tumbuh. Kemudian Islam dengan khat Islamnya menampakkan zat itu bernama nopo Allah. Sebab itu dalam perdebatan Nabi itu mesti Tuhan gitu. Kalau dengan non Muslim mesti nopo Tuhan itu siapa? Paham ya? Akhirnya ketika Muhammad muni Tuhan terus didoa. Mas, nak pengiranan ora lata, ora uzza, ora gubal, pengiranan sapa? Amin dahabin apa bermateri emas, amin sidoten atau perak, hajarin atau batu. Karena di benak mereka yang bernama Tuhan adalah arsa atau berhala. Maka takok oleh Muhammad, pengirananmu materinya apa, Mas? Akhirnya panazala kul huwallahu ahad. Oh, pengiranku jenenge Allah, zat sing tunggal. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Nah, pas Muhammad jawab pangeran ku sitok gawe meneh. Mas urusan dunia ku akeh. Kok pangeran sitok mesti kurang, Mas. Paham apa? Mesti apa? Kurang. Akhirnya Allah menjelaskan fungsi-fungsi malaikat, termasuk lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Tuhan cukup satu, kemudian urusan-urusan perdetail ditangani dinten malah malaikat. Sama dengan metode Cina atau agama-agama lain yang menyertakan dewa untuk beberapa urusan. Paham ya? Oh, itu sama. Sebab itu ketika Islam masuk ke Cina, ya dianggap tidak janggal karena Tuhan satu, kemudian ada awan penolong kayak malaikat, kayak dewa-dewi. Di Jawa dari Buddha Hindu, dari Tuhan yang bernama Sawang Widi ke Allah ya tidak janggal. Ya kemudian tinggal pembantu macam-macam. Ini rumah agen. Sebab itu menunjukkan bahwa teorinya Imam Ghazali itu benar. Bahwa fitrah manusia itu pada dasarnya sama. Bahwa ininya itu yang sakti itu hanya satu. Kemudian yang lain itu hanya pembantu. Sebelum Islam tentu itu dewa-dewi bopo, Islam menamakan itu malah malaikat. Cara wong dukun Jawa jenenge perewangan. Tapi sama pola manusia itu tunggu-tunggu napa? Sama. Paham ya? Terus nanti kalau enggak ramai perewangan sudah cara khodim, mau itu khodam. Nah khodam itu terjemahannya buruh, itu perewangan. Gua mau enggak kalau mau perewangan soalnya nggak tahu ngaji, Pak Yai itu jadi dua khodam. Mana nih nak diterjemahkan? Sekti dua apa? Perewangan. Perewangan bogudul, bojin, memalaikan, bompor, ono mau gua mau bahasa Arab. Benora ketoro Jawani di bahasa Arab ono apa? Khodam terjemahannya apa? Perewan. Khodama yang dulu khodama khodim mana buruk. Candalan itu nak cara pondok jadi khodim. Kedaran di buruk kayak orang Jawa kasar. Terus di pasaran ada apa? Khodim. Orang Jawa itu setengah kawan kali. Nah sekolah tawangannya umum. Jangan madrasah. Madrasah terjemahannya ya sekolah. Paham? Sampun nggih sampun, bakso kok terjemah nggih sampun. Wong Jawa tidak ada itu sampun bakso. Itu ya itu tadi ya itu. Memang proses apa infiltrasi bahasa nopo semacam sama-sama ada kata penyerapannya itu ya, kombinasi malah tinggal kabeh. Sampun napa? Sampun bakso kok terjemah. Anak sekolah ning di sekolah ning madrasah. Lah terjemahan madrasah. Berarti sekolah. Paham ya, terus ini ben sampean ngertos
yang tertanam dalam benak dulu sebelum para rasul menjelaskan detail. Kalau Tuhan itu harus banyak, karena urusan dunia nopo banyak. Sehingga ketika ada utusan-utusan yang mengatakan Tuhan satu, mereka jangan. Terus kedua, kejanggalan kedua, karena utusan itu berupa manusia. Walaupun kalau terangkan dalam khayal mereka yang menjadi mediator antara manusia dan Tuhan itu sejenis makhluk gaib yang tidak tersentuh. Ini disebut kanu ya'budunal jin. Iku tunggale wong dhisik sedurunge Islam pokoknya nak liwat alas, towet gede. Amit bae. Yo ora ono bae kok ora ono. Butuhe ana sing diamiti, butuhe ana sing napa? Akhirnya tiap gede iki dari mbak sopo, nak alat sopo. Nak segoro kidul mbok sapa, nyiloro sapa. Itu mitos kuno sama seperti ning desa-desa nak ono wit gedhe, amit mbah badhe niki. Dia tidak paham, amit mbah sapa ora roh. Sama seperti dulu ketika ada Hubal, ada Lata, ada Uzza, mereka bukannya tahunya ini ada semacam mediator, ada makhluk-makhluk yang tidak tersentuh. Dan itu yang menjadi pelantara antara mereka dan Tuhan. Nah, ketika sekarang yang benar-benar jadi perantara yaitu Rasul berupa manusia, tonggo, tandane itu kaget. Ora siap, ana tonggo dadi apa? Rasul. Nane ana tonggo tinggi ya kuno, napa? Kowe dadi menteri wae seneng. Kowe kena menteri seneng. Perkara ora tanggal. Jajal lah menteri sing tanggane ora seneng. Ayo kita tuwa. Paham. Kowe ora ngayu seneng, jajal ngayu sing tangga. Ora iso seneng tenan. Komplek. Wis sunat wong. Wong ora seneng iso seneng mek tanggane. Nah, seneng yo nekat berarti itu terlalu nekat. Ya itu sudah sunat wong. Akhirnya orang Arab kaget. Ketika yang diangkat Rasul atau ngaku Rasul, wong sing trimo jenenge Muhammad. Yang mereka kenal mulai kecil trimo wong biasa. Nah, itu kegawaan kedua. Nggih. Akhirnya diperparah. Gawoke diperparah ketika para rasul duwe ajaran nak wong sampeyan bar mate iku tangi meneh, tambah parah meneh. Wis ora percaya diperparah nganggo logika sing ra masuk akal meneh, tambah parah. Tambah apa? Makire wong Mekah niku karangan Abu Jahal senengane jaraki. Beto balung sing pun rusak, diremet-remet ngarepe Muhammad, disamyokno ning raine Muhammad. Mas iki lho ben tangi meneh. Sing disebut aidatun naidoma. Warufatan, rufat itu yang dijur. Jadi orang kafir senangnya ngeremet-ngeremet balung dengan ngarepe Muhammad terus disawurno Muhammad. Iki lho Mas sing jare untuk tangi men. Malah parah meneh. Wis ngono sing gawa risalah jek kere ana Muhammad terus yo malah ra ngandel. Dianggap golek popularitas, dianggap wong edan. Akhire wong kafir muni, "Mas pasti iku kepengin opo lho, Mas?" Nah, pancen kowe iku perkara bingung terus ngomong sing ora tak tambahno, Mas. Nak kowe golek popularitas perkara nang kayu rapi tak rabekno. Nak golek duwe ya tak kei du. Sementing wis gawe aneh-aneh. Mulai akhirnya aku tak posting kok. Posting ambek pangeran dihibur merah aneh meneh. Ayo repot. Malah cerita perkara langit. Tambah aneh meneh. Ada kan 3 luwih ditompo, 4 luwih napa? Paham ya? Wah, kira wong kafir wis tambah omong dadi-dadi ini Muhammad kena sihir, wajnun. Majnunu wa bujir wonge dan wong sarap wis apa-apa. Tambah duit tambah napa? Lah kenapa lama-lama akhirnya Muhammad diterima? Nah, ini sing perlu dipelajari para kiai, para santri, para orang Islam. Kenapa dengan segala keanehan ini pada akhirnya Muhammad napa diterima? Jadi itu kembali ke akal sehat. Kembali ke akal sehat. Nyata misalnya. Kenapa Nabi akhirnya diterima? Nyata awal-awal ini. Misalnya kalau kan dari awal Tuhan dibayangkan ada mediator yang berupa makhluk gaib yang menjadi perantara antara manusia dan Allah. Ini disebut Quran kanu ya'budunal apa? Akhirnya Nabi ini bisa membuktikan bahwa dia lebih keramat, lebih punya mukjizat ketimbang yang mereka asumsikan sebagai makhluk gaib-gaib itu. Makanya ketika ulama-ulama, tidak mungkin seorang ulama gaib keramat, seorang nabi tidak punya mukjizat. Ini disebut iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar wa iyyaru ayata yuridu wa yaqulu sihrun mustamir.
Wa kadzabu wa tabau ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqim. Akhirnya itu kedikjayaan. Nabi Soleh itu buktekno ana unta metu ke tengah watu. Sing disebut nakotu napa Soleh. Nabi Musa itu buktekno tongkat iso malih dadi ula gedhe. Paham ya? Akhirnya apa? Adu kedikjayaan. Ternyata Lata be Uzza be Hubal sing jare duwe makhluk gaib sing gak tersentuh, sing luwih sekti, ternyata ora iso apa-apa. Ora iso napa? Apa? Nabi sing ngeklaim dadi utusane Allah itu buktekno. Iktar batisa atuan sakal. Iku Abu Jahal terbelar tenang. Wong Mekah itu kan padang pasir, jadi bulan itu sangat dekat. Karena dalam teori falak, bumi terdekat dengan rembulan, dengan aras itu Mekah. Kon dulu tenang. Bukti nak aku nabi, bulan itu tak pecah. Pecah tenang. Orang kafir melihat. Sehingga mereka terus wakat dan wata bau mereka akhirnya meyakini. Nak ngono mat, kowe iku tukang sihir. Iku wis rodok naik kelas. Mergo iya tukang sihir ora dan relatif terpelajar. Mergo wong iso dukun yo tau ngaji, paham ya tau napa? Ngaji. Tau guru. Jadi muni sihir wis naik kelas. Paham ya? Sangka status pertama Majnun napa? Majnun saiki mudah kelas napa? Sahih. Muhammad itu pakar sihir. Mergo wong ora iso nyikir nganti bulan pecah. Wis mulai lebih kan. Ya lumayan ora pedine napa? Lumayan. Mulai kayak itu gedeng teman-teman orang kiai nobel ya gedeng teman-teman. Lumayan orang pedine. Wong ben orang pedine ben apa? Kiai. Senajan to ya pedine lewat jalur kiai sing napa? Sing dukun sing napa? Nobel. Lumayan, maksudnya lumayan ya rapati bener tapi lumayan. Maksudnya gue. Belum ini sejarah nyata. Buktinya malah di cerita Nabi Musa. Ketika teori-teori Musa logikanya nggak dipakai Fir'aun, akhirnya tinggi ya lebih gede jaya. Itu Saharatul Fir'aun di Musono mujizati sinten Nabi Musa. Kabeh semua Nabi mesti ngalami begini. Nabi Soleh ngangge napa fa'aqarun naqah nganggo unta sing keramat. Begitu juga Nabi Hud, Nabi Yunus, semua nabi itu. Karena itu tadi. Kenapa Nabi ngeten maksud kula? Allah satu itu kan logika yang bisa dirasionalkan oleh akal. Tapi kenapa setiap nabi mesti melewati masa-masa mukjizat di mana ini ada unsur supranatural? Karena dari awal orang-orang kafir ini semacam menuhankan makhluk-makhluk gaib yang dianggap mediator antara mereka dan Tuhan. Lah makhluk gaib ini gue dianggap sopo mereka sendiri gak paham. Ya sebab orang Jawa lho, orang Jawa. Nah ana wit gede muni amit bae. Paham ya? Apa ngetok wit gede di ruwatan de menara pamit kemari kuah. Wah apa mlebu alas gak amit bae gue maca apa ngono. Lah begini dulu lebih kuat lagi tradisi kayak. Paham ya? Lah kepercayaan begini ini hanya bisa kalah saat Nabi Muhammad yang menunjukkan kelasnya yang menguasai alam gaib. Meskipun akhirnya berstatus takir, ya? Akhirnya berstatus apa? Tapi lumayan naik kelas, toko Majnun dari apa? Takir. Mumpun lumayan ini. Baru kayak lumayan nopo, ngomong mulai wedi. Paham mulai nopo? Wedi. Ya pun lumayan. Dapat mulai begini mereka tidak sewenang-wenang. Akhirnya ada proses dialek. Proses dialek pencarian Tuhan sing rasional. Sosial sing iman kados Abu Bakar. Sosial iman dan cilik cerdas kados Sayyidina Ali. Dia macam-macam. Banyak yang akhirnya iman. Nah, mulai itu terus ada perlawanan sosial. Termasuk ketika budak-budak wong kafir malah iman kaya Bilal, Ammar, sudah. Akhirnya majikane ra trimo. Ang majikan merambut nut malah nut wong liya. Iya, mulai perkara meneh. Paham? Jadi mulai masalah teologi merembet ke masalah sosial. Lah pas masalah sosial terjadi perang antara kelompok Abu Jahal dan kelompok sinten Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad perang itu konsepsi yang kesekian kali dari proses-proses interaksi sosial yang dialami Kanjeng Nabi kalian Abu Jahal yang disebut akana linna sinapa ajaban. Nah, tegene juz 8 istilah aji betum anja'akum dzikrum min rabbikum. Kenapa setiap ana rasul, setiap ajaran rasul kok dianggap aneh? Mergo otak mereka sudah terpatri, sudah terdesain
untuk membayangkan yang namanya Tuhan pasti banyak. Sehingga kalau ada teori Tuhan satu, aja alal aliyata ilaha wahida, inna hadza la syai'un nawa. Nah, ana ajaran pangeran kok sitok itu dianggap napa? Aneh. Mulane kula niki setuju kula. Nganggo teori nak kenapa Islam di Jawa kok cepet. Agama Buddha Hindu itu di Jawa lama. Kenapa Islam datang kok cepet? Karena dari awal ada kesamaan. Podo-podo keyakinannya saya di Tuhan yang satu. Islam muni Tuhan apa? Paling angel yang Islam orang Kristen. Untuk unsur siji itu buat lorong untuk angel. Nah sisi kan paling ganti jeneng. Misalnya saya yang di ada kembarannya akar. Wong Islam lah namanya ya wakil ya ah. Karena ngeleh jeneng jadi Allah ngentok kan cek rada gampang ngeleh jeneng tok. Lah nek kok pirang-pirang dadi telu itu lumayan. Telu kon dadi napa? Paham bisa terus sama ngerti kenapa setiap rasul ngadepi stigma, ngadepi tuduhan kaumnya, nah itu dianggap ajarannya dianggap napa? Aneh. Ini asal usulnya ngoten. Logika masyarakat dulu itu begitu. Lah yang bisa melawan itu hanya kekuatan gaib. Akhirnya no bukti Nabi Ibrahim dobong Namrud gak cerdas. Nabi Musa duwe tongkat sing ngalahno Saharatul napa? Fir'aun. Nabi Muhammad iso mbuktekno mecah bola. Lah mukjizat ini hanya diperlukan saat melawan masyarakat yang saat itu cara berpikir juga model supranova. Nah, zaman roh asal usulnya kenapa Rasul harus ada mukjizat? Karena mereka sendiri mengklaim punya makhluk gaib. Jadi disebut kanu ya'budunal jinna aktsaruhum bihim. Jadi mereka itu meyakini antara Allah dan makhluk-makhluk itu ada makhluk gaib. Nah, makhluk gaib itu menempel di berhala-berhala yang mereka ciptakan. Barang diciptakan terus di kamar-kamar begini. Ya sama seperti mitologi Jawa. Berbuat wis guberdi sawangane ana penunggune Mbah Sopo. Mau segoro nak ombake biasa digo wisata. Tapi nak ombake guberdi kok segoro kidul yo ana penunggune. Kok wong Jawa kan. Ya itu memang kuno. Cerita begitu itu kuno. Wes cilik sinandur ya biasa biasa. Baru wis budi sama ana sing apa? Foto jimat ki ngoten, kerek ono sing gawe. Biasa, baru wis guwerang semua macam wis suwi. Sama ana sing nunggu. Lah itu memang psikologi manusia pasti begitu. Dari itu kuno, kenapa? Bukti kalau kuno, misalkan biar tahu, itu mulai Nabi Nuh. Padahal Nabi Nuh itu awal rasulin Isabil arti rasul pertama. Karena Nabi Adam belum sempat jadi rasul. Nabi Adam hanya nabi. Karena dia tidak perlu jadi rasul untuk tidak wae mau anak itu. Mau anak apa? Nabi Nuh ini pun mengalami model pemikiran begitu. Ini ku waqalu la tazarunna waddau wala suwa'u wala yaghutsa wa ya'uqa wa nasr. Itu nama-nama patung orang-orang soleh. Ketika harus didesain jadi patung, lama-lama dikeramatkan, dianggap punya kekuatan gaib. Sehingga setiap orang mau berdoa harus melewati patung-patung. Kemarin harus digawe terus kuno, mesti dianggap orang penunggune. Uwet itu naik cilik dianggap biasa, terus gubur di tawangannya orang apa? Bahagia. Nah, mulanya delalah berhala-berhala wabah itu diyakini tapu perkarane itu. Tua, nah tua dianggap gue penunggu. Lah delalah kersane Allah itu tua Ka'bah. Mulane pangeran nyipati Ka'bah al-Baitul Atiq, omah sing napa? Tua. Wong tua wae kok hebat, lho ora critane iku gunan ndi tua-tua sing ra jelas iki. Mulane Ka'bah berarti bil Baitul Atiq. Rumah yang apa? Tua. Bersama roh Ka'bah. Kene opo tua kok hebat, lho ora asal usul iki kok. Mergo nyai liya-liyane tua identik dengan makhluk gaib. Tapi Ka'bah sebagai rumah tua, tapi tua yang jadi kenangan tauhid. Paham ya? Mulane antodiro betialito iki nawal akiki nawar rukait sujud. Sehingga ketuaan Ka'bah sebagai simbol tauhid. Yaitu hanya diperuntukkan mereka yang berrukuk dan bersujud. Ora kudu nganti kaji, sampeyan rukuk ning kene madhepe ya Ka'bah. Sujud ning kene ya madhepe napa? Malah ngenteni kaji, malah kesuwen. Nggih, wong mriku ora mung cerita isina, wal akidina, war rukait.
Ya mulai sekarang bisa ngerukuk kalian apa? Orang-orang hubungannya kalian haji. Ini kan mawon di duit juga haji. Tapi saat inilah kita bisa membuktikan kiblat ke Ka'bah sebagai kenangan bentuk nopo tauhid. Mergo liyane ana watu-watu sing ora dadi kenangan tauhid, malah dadi proses napa sih? Sirik. Menurut wa ta'ala alladzi dza'ala kang gawe sapa ladi asamta ing srengenge digawe diaan ingkang terang benderang data dia ing tegese sing duweni sifat terang benderang nuren tegese duwe nur wal qamara lan Allah gawe ing rembulan digawe nuron ing duwe cahaya waqad darulan ngirak-ngirakno sapa Allah utawa waqad darulan mesti sapa Allah ing qamar min khaitu sayruhu saking sekirane mlakune qamar Allah gawe mana jila ing pira-pira tempat. Rupane samaan yatun wa isru naman jilan, yaitu duwe 28 tempat. Fi samanin wa isri nalailatan ing dalem masa 28 dina. Minggu lisahrin saking saben-saben bulan. Wa yatatiru lan nyimpen ora ketok apa komar lelatae ning ngromengi. Niku sing dadi misteri. Jadi yang disepakati itu pasti 28 hari. Istitar lailata ini ingkana lamun ana adaru salah dina yauman. Au lailatan utawa mung istitar suwengi ingkana lamun ana bodari kutis atan wa isrina yauman iku mung 29 dina. Di mana jile 28 bulan terkecil, maksudnya bulan terkecil pinten 29. Nah, antarane 29 30 jadi misteri terus. Iso lailata ini iso lailatan. Li ta'lamu supaya ngerti sira kabeh bidalika kan mengkono-kono adat mana zilul qamar adat destinina ing ilangane pira-pira taun wal hisab lan ngerti ing hisab makola ora nyekno sapa Allah wa taala dari kalimat Qur'an kono barang sing disebut ila bil haqqi kecuali kelan fungsi sing hak la abadan ora kok krana dolanan ta'ala mahulur Allah andai kata yang kono al abad yufassilul ayati liqaumi ya'lamun sebagian qira'an yufassilul ayati liqaumi ya'lamun yufasilu merinci sapa apa bilya iklan ya wanuni lan yubayinu tekse jelasna sapa apa al ayat ing pira-pira ayat kaumin kedue kaum ya alamuna kang ngerti sapa kaum ya tata baru tekse kang angan-angan sapa kaum inna filaili satamna ing dalem perbedaan bengi wan hari lan dina bidabi kelawan budalan wal maji lan teko wajia dadi lan tambah kadang dawa bengine kadang dawa rinane wan sone lan kurang wa malan perkara falako ingkang nyiptano sapa apa samawati ing dalem propro langit min malaikatin sai malaikat wa samsin lan srengenge wa qamarin lan rembulan wa nujumin lan lintang wa ghairi dalika lan liyane mengkon-mengkon kabeh wa fil ardi lan sing digawe Allah ing dalem bumi min hayawanin sanging hayawan wa jibalin lan gunung wa bisarin lan pira-pira segara wa anhar lan pira-pira laut wa asjar lan pira-pira pepohonan wa ghairi lan liyane hayawan jibal bihar la ayatin yektene dadi pira-pira pertanda dalalatin yektene pira-pira pertanda ala kudrati ta'ala ing atase kemampuan Allah taala di kaum men kedue kaum yang takwa kang takwa sapa kaum duwe apa bayu minu namung gelem iman sapa kaum khoton tertentokno sapa apa gum ing kaum minu dizikir lan kasebut li ana gum krana satene kaum sing mukminun almun tabiuna sing manfaat kabeh dia lan ayat innal ladina satenung akeh lair dina kang ora arep karo sapa ladina liko anak ing ketemu ning ingsun bilbati kelan tangi saka kubur warodulan padha puas sapa alladzina fil hayati dunya kelawan penguripan dunya dalam akhirati hale dadi penguripan akhirat li ingkarihim krana ingkari wong akeh lan maring al hayatil akhirah wat ma'anulan tenang sapa ngakeh dia kelan hayati dunya sakanu sing ngrasa nyaman sapa ngakeh ilaha maring al hayati dunya waladzina lan akeh gungkang teladzina an ayatina sing pira-pira ayat kita gua filuna lali kabeh lali dala ilawah daniyatina matuke an ayatina dala ilawah daniyatina tekse dalil-dalil keesaan ingsun iwa filuna lali kabeh tarikuna sini gal kabeh dinazori maring ningali ing dalam ayatina ulai kau mengkono-kono kabeh ku makwagum tegese utawi panggonane ulai kau anarun rokok Dimas bab perkara kang ana sapa ngakeh ira diguna nglakoni sapa ngakeh nasiti sanging musyrikan wal ma'asi lan pira-pira maksiat. Innal ladina ta'tanu ngakeh amal kang padha iman sapa ladina wa amil lan nglakoni sapa ladina sholihat ing pira-pira ngamal saleh. Iku ya dihim rabbuhum bi imanihim. Ya iku bakal nunjono ing alladzina.
Yursiduhum tegese nunjukna sapa Allah. Yursiduhum tegese nunjukna gumeng alladzina. Sapa rabbuhum sapa pangerane alladzina bi imanihim kelawan iman-imane alladzina amanu wa amilus sholihat. Iman bi iklan Allah. Bi ayat ala gambare asna gawe sapa Allah lagu maring wong akeh, wong iman sing saleh. Nuron ing nur. Ya saduna kang iso untuk petunjuk sapa ngakeh bi iklan nur yaumul kiamat ing dalam dina kiamat. Tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im. Tajri lumaku min tahtihim saking ngisor-ngisore ahli jannah apa ala anharu biro-biro sungai. Fi jannatin na'im ing dalam swarga kang penuh nikmat. Dakwahum ta wiridane utawa pengucapane wong akeh biyen dalam jannah. Etola burung tegese utawi golekane wong akeh limang maring perkara. Ya tauna kang teneng sapa ngakeh ing mabul jannah ing dalam swarga. Ayaku yen to padha ngucap sapa alladzina subhanakallahumma. Subhanaka kanmu suci panjenengan Allahumma ya Allah. Ya Allah tegese dawuh ya Allah. Fa idzan mongko nalikane mengkono. Ketika wis wiridan subhanaka Allahumma, ma utawa apa wae to lagu kang padha njaluk sapa alladzina ing ma. Ketika wis wiridan subhanaka Allahumma, apa yang mereka minta tahu-tahu itu bena aidihim. Fa idzan mongko nalikane ngono. Mau te apa wae salat kang padha golek sapa ngake kuwi iku bena iki iku mendadak ning ngarep tangan-tangane wong akeh. Manane sekali meminta langsung ada gitu. Fa idzan ma talabu iku bena apa? Aidi. Wa tahiyatuhum te penghormatane alladzina. Utawi kata hormate to saling sapane alladzina. Fima ing dalam perkara bena kang ing dalam antarane alladzina. Fiya ing dalam jannah iku salamun iku kata salam. Wa akhiru da'wahum te akhir saking dungane utawa saking wiridane wong akeh an fasiratun wa alhamdulillahirabbil alamin wa alhamdulillahirabbil alamin. Kula terang niki masalah falak sithik. Huwallazi ja'ala samsa biya awwal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadat sinina lakum wa hisab. Sing jelas yang perlu diketahui kita yakin sekarang itu tahun 1431 nopo. Itu Quran turun itu sekitar 610-an Masehi. Sekitar 610-an Masehi karena terpautnya itu 600 tahun. Ya sanggup mawon saat ini tahun 2000 Masehi, Hijriah tahun 1400. Berarti terpaut nopo 600 tahun. Itu satu-satunya kitab suci yang membicarakan ilmu astronomi, ilmu falak. Di Quran ini termasuk ilmu falak, ilmu kejiwaan, khed, penyakit dan sebagainya. Termasuk ayat ini ayat sorry tentang rangkan fungsi asam tanoko. Sebab itu kalau sampai ngaji falak itu mesti bisa ditentukan. Ini sumbula, ini mizan, ini akrab, ini dalu. Kalau ini musim ini, kalau ini musim ini bisa ditentukan. Karena posisi rembulan di mana itu menentukan gelombang laut, juga menentukan musim hujan atau musim apa panas. Dan itu sudah didesain sedemikian rupa oleh Allah. Kalau balik di mana aja. Dan sampai di dua iman, di desain, ini dua pengetahuan. Proses falakiyah itu memang bisa diilmoni. Yaitu misalnya ini sumbula, dalu, akrab, harapan, dan sebagainya. Itu bisa diilmoni kalau ini menjadi musim 4. Yaitu Arabi, Wasoek, Walkhori, Basita. Itu cara Jawa musim labok, kemarau, terus apa? Hujan, terus apa khori cara mriki no? Sing antarane hujan sampai mareh. Khori dalam jalan bahasa Arab. Mungkin kalau di Eropa ada musim gugur, musim semi, musim salju dan sebagainya. Tentu musim salju atau daerah salju terkait sama posisi matahari yang jauh. Tropis terkait sama posisi matahari yang kayak apa. Begitu juga daerah-daerah yang dilewati khatul istiwa. Terus di bahasa Indonesia katulis istiwa. Di katulis istiwa sama bahasa Arab apa khatul istiwa. Istilah Jawa dari nama katulis istiwa. Jadi khazanah di Jawa itu utang bagi orang Arab. Cuma saya kira dia kau ini gusin belajar falak secara bahasa Arab. Santri so ngaji, misalnya wiridan sok ora ilmu, itu kode goblok ya. Sajane iki wiridan teman-teman ora ilmu iki. Dia ilmu ya termasuk sesuatu yang diajarkan Al-Qur'an. Yang diliwati katulistiwa karena persis di tengah, maka siang dan malamnya trennya sama. Kisarannya sama-sama 12 jam.
terjadi ukawirul laila ala nahar wa ukawirul nahar ala lail paling hanya menit. Kayak kemarin jam 4:30 sudah padam. Sekarang sudah stabil lagi. Tapi tidak ekstrim kayak di Inggris bisa 13 sama berapa. Kalau di Indonesia trennya karena yang dilewati Katulistiwa sama dengan Arab Saudi trennya sama-sama 12 jam. Bisa di Elmoni. Ini disebut khotul apa? Istiwa. Lah yang perlu dicatat, yang membedakan kita dengan orang kafir, termasuk orang-orang falak itu yang paling ahli itu orang Belanda. Mulai dulu yang ahli istiwa, ahli astronomi itu orang Belanda. Yang membedakan bahwa menurut Islam, ketentuan itu semua bukan berdasar hukum alam, tapi ada alladzi, ada ja'ala. Bahwa semua proses yang alami, yang kontinu, yang stabil, itu ada penciptanya, yaitu alladzi ja'ala samsana. Artinya itu diciptakan Allah. Allah menciptakan, mendesain matahari sedemikian fungsinya. Allah menciptakan rembulan, didesain sedemikian rupa. Karena menurut Islam itu ada kata Allah yang paling peran utama, tentu Islam meyakini suatu saat Allah bisa merubah tata sistem ini semua, tata surya ini semua. Dan itu di tangan Allah. Tapi kalau menurut hitungan mereka yang tidak beriman, tentu langsung dianggap hukum nopo alam. Itu saja bedanya. Tapi secara sains itu sama, karena sains itu universal, secara pengetahuan sama. Sama dulu hitung-hitungannya zaman Nabi. Itu sama persis dengan hitungan-hitungan modern. Kalau riyen maca hadis sahih, Nabi itu sering bangga, aku itu bejat untuk dina Jumat. Wong Yahudi ku keliru, boleh dina Jumat untuk Sabtu. Wong Nasrani keliru untuk Ahad. Aku sing bejat, boleh Jumat untuk Jumat tenan. Lho niku nak mbok runut saka awale langit bumi digawe. Niku selisih sekian menit cara teori falak niku sawali. Iku suwe-suwe dina mesti ora ilang. Wilang suwe-suwe tambah, suwe-suwe ilang. Maksudnya ngeten nak sampean logika. Dina niku kan 24 jam. 24 jam niku iso 12 jam. Lah anak terpait napa ilang 5 menit 10 menit itu melok dina kedua apa ketiga. Iku suwe-suwe nak hitungan miliaran tahun ini dari dino. Misalnya sampai saya kita beda ini bentangan latihan mikir, orang ngaji wiridan bentangan. Enggak, karena yang seneng istighosah seneng ilmu. Nggak seneng ilmu rambu istighosah. Kalau Islam boleh kok. Yang seneng ilmu rambu wiridan. Yang rambu wiridan potongannya rapahaman. Mulai pulau terang, nak masalah Ramadan khilaf nanti patang dino ditoleransi peke. Mergo pangeran dia tebak-tebakan tiap bulan urung dino istighfar. Berarti tiap bulan ono misteri rong di. Lah nek lirune mulai Saban. Rong dino ping pindho. Dadi napa? Mboten. Ane saiki tahu stres ketak Saban di awal. Nah, sing ki emosi kok ana pemerintah. Paham kan apa? Kalau terang masalah saya. Nah, dihitung itu sama. Mulai zaman Nabi Adam, mulai diciptakannya langit dan bumi, itu gak ada kitabnya yang dihitung. Nabi Adam diciptakan sekian ribu tahun sebelum Nabi Muhammad. Terpautnya Nabi Adam sama Nabi Idris sekian tahun. Nabi Idris dengan Nabi Nuh sekian. Nabi yang satu periode itu bisa dihitung. Paling Nabi Lut sama Nabi Ibrahim, Nabi Musa sama Nabi Su'aib. Ya gitu ya. Harun Nabi Musa itu Nabi proposal ya. Jadi Nabi Harun jadi Nabi berdasar proposalnya Nabi Sinten Musa. Kodene jadi Nabi Dewan Rainan. Usul yang pangeran kakaknya kalau ngangkat jadi apa? Nabi. Jadi Nabi proposal Nabi Sinten. Mulane tahu diuyak-uyak Musa ketika dakwah keliru dia kata Nabi Musa. Itu jadi Nabi perkara aku. Mulane pas keliru mimpin dijewer Nabi Musa. Nabi dijewer. Namanya jadi Nabi faktor sinten? Jadi Nabi tahu dijewer, Nabi Harun senjewer Nabi. Kepas Nabi Musa wiridan itu risaina wiridan, Nabi Harun mimpin rapedus. Kau jadi nyembah anak sapi. Mulai jewer. Mereka Nabi Musa kalau jadi Nabi faktor ini. Padahal kakaknya Nabi Musa niku adik itu. Ya Nabi yang seangkatan lupa sakit itu. Ya sakit nomor. Gitu. Niku wonten tahun nih.
Dari tahun ini kelihatan selisih hari, selisih jam, nanti lama-lama juga selisih. Mulanya ketika Kanjeng Nabi, wayatako robus zaman. Suatu saat trennya waktu itu tetap tambah nopo cepat. Nggih, trennya tetap tambah nopo. Itu bisa dilogika. Kenapa trennya ketika Nabi ketika dekat kiamat termasuk alamatnya wayatako robus zaman. Waktu jadi cepat. Perasaannya orang Jawa saja sekarang saya kiri nani cepat. Saya dino kayak cepat. Itu memang logikanya jelas. Karena alam yang sudah rubah, kisarannya matahari juga rubah, itu mesti pengaruh. Dan sementara matahari sekarang itu tetap menuju kutub. Tambah hari tambah dekat ke kutub. Makanya proses pencairan kutub tetap lebih cepat dari perkiraan semula. Karena ada kutub. Kan logikanya kan sami ya, kalau terang. Bumi itu bulat-bulat. Tentu yang kutub utara dan selatan itu sama-sama jauh dari matahari. Makanya logikanya menjadi X. Sementara kita dekat dengan matahari, maka ya kayak begini ini tropis. Tropis, tapi di Indonesia karena pas Fathul Istiwa. Ya logikanya sama. Makanya menurut teori Quran, kiamat dimulai waidal biharu fujirat. Bukan yang fujirat, yang fujirat. Di Quran itu ada dua penjelasan. Satu, waidal biharu fujirat. Ketika lautan dipanaskan, dibakar. Karena lautan juga banyak kandungan minyak. Sujirat dipanaskan. Sebagian ayat waidal biharu fut itu di semua tafsir. Padahal tafsir-tafsir kuno itu sebelum ada sains modern. Itu fujirat itu artinya ikhtalafal asbu bil ujad li zawalil barzakh. Antara air asin dan air tawar itu dijadikan satu. Padahal ulama dulu itu tidak tahu loh teori peluluan apa? Itu tidak tahu. Tapi mereka punya insting, punya nurani. Teke doa arah radian duwe, radian proposal malah. Sama ane. Ora wani dhisik wis winau tenan para pangeran tenan. Itu teke waras atine ngene kok. Waras. Dadi nek rapati roh lae diwari roh pangeran. Paham? Waras apa jadi teke waras atine ngene kok. Gara-gara waras itu pahaman. Itu mau disebut beda rumah barzakul layakian. Dulu orang ngira barzak itu apa? Ternyata ya sistem tata surya. Karena matahari masih diatur sedemikian tertib rembulan, sehingga potensi bercampurnya air laut dan es di kutub itu masih rendah. Tapi lama-lama matahari kan bergeser menuju ketidaktertiban, sehingga lama-lama proses pencairan juga dimulai. Nah, itu nanti terakhir tetap ada proses fujirat, yaitu air kutub utara dan selatan dari es campur dengan laut-laut kita ini. Makanya meskipun versi film pun gambaran kiamat tetap nggak bisa melepaskan dari gelombang yang tidak tetap, yang tidak stabil. Paham ya? Dan itu bisa dipicu misalnya mulai dari gempa, karena gempa ini bisa merontokkan semua sistem. Goro itu jadi tsunami, kenapa? Itu sama semua, teorinya Quran, teori modern sama, bahwa proses ketidakharmonisan alam dimulai dari zilzalatil ardu, dimulai dari wa'idal biharu fujirat. Dan semua itu bergantung sama teori posisi matahari. Ya, posisi apa? Matahari. Maka semua proses itu menurut Quran dimulai kuncinya di matahari. Semua cerita kiamat di Quran mesti matahari, tidak samsu kuwirat. Karena posisi matahari ini menentukan proses pencairan salju apa enggak. Nah, kita kan tahu paham. Kemarin persoalan. Paham ya? Terus setelah matahari tidak tertib diperparah waidan nujumu kadar. Ketika atmosfer luar angkasa sana, meteor-meteornya sudah sama jatuh, perbintangan jatuh. Waidan nujumu kadar. Bisa kamu bayangkan? Gambarannya Armageddon jatuh sitok gegere ra karuan. Bayangkan kalau jamak waidan nujum piro-piro meteor, piro-piro perbintangan sing jatuh. Artinya kiamat jelas-jelas dimulai sistem matahari yang sudah tidak tertib. Batu-batu meteor dimulai apa? Jatuh. Waidan nujumu kadar. Nah makanya Allah ngendikan ketika matahari masih tertib, itu masih bisa diilmoni. Tata surya atau ekosistem yang tertib masih bisa jadi ilmu. Kita alamu ada tersinina. Orang menganggap itu satu pengetahuan karena dengan tertib ini akan jadi pengetahuan. Bukan sama sekali-kali jadi ahli Quran ini sekali-kali mau membongkot terus.
Lho boten iki tenan niki ilmune pangeran. Artosipun terus ya masih cerita alamu ada di sini kamu bisa tahu. Karena ketertiban tata surya yang kontinu sekian miliar tahun, orang akan punya identifikasi. Akhirnya mereka tahu pola-polanya. Akhirnya jadi Tapi ketika sudah tidak tertib, itu ilmuwan lah itu terus bingung. Mau ora tertib. Polanya sudah ada. Itu yang disebut idza zulzilatil ardu wa akhrajatil ardu asqal. Ini mesti waqala insan malah. Ini ada apa? Wong pinter lah tetap bingung malah. Tapi kalau masih tertib jadi ilmu itu li ta'lamu ada dadine apa? Wal bisa. Jadi sesuatu yang masih tertib pasti jadi ilmu. Mergo pola-polanya akan dipelajari dan itu nanti menjadi satu rumus. Rumus menjadi ilmu. Mana ada alam sing tertib ra iso dielmoni, wong wedhus tak dielmoni. Nggih to kan iso dielmoni to. Dulu orang ngira nak wedhus duwe anak itu perkara dipajang wedhus lanang. Susu wong kan mikir, anggere dipajang kok duwe anak. Oh perkarane sperma sangka lanang ning wedhus. Anak ngono ora dipajang, sperma kok lanang diambil ning suntik wae mung mlebune lewat napa? Suntik. Wis mulai gak pati buta sing lanang. Buta spermane tok tapi ora usah buta proses senggaman. Paham ya? Suwe dicek meneh. Ternyata juga di Bali ra kabeh cuma sebagian tok. Ya dijupuk ae sing napa? Sebagian. Nah itu namanya pola. Pola yang tertib pasti jadi Nah tapi sekarang sudah tidak tertib. Dan itu saudara kaum azin kita bener pangeran. Ketika wala di jala samsa di anu tertib, masih jadi ilmu lita alamu ada di sini nak. Bisa. Kamu bisa tahu karena polanya tertib. Ya, karena tertib maka bisa diidentifikasi, polanya bisa ditebak. Ya, tapi kalau nanti sudah idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi terguncang, semua tidak tertib, mesti waqala intaru apa? Ini ada apa? Nah sekarang ternyata ilmuwan mulai bingung, mulai malah karena pola yang mereka tebak keliru, apa? Pola yang mereka tebak, yang mereka ramalkan ternyata sering datang lebih awal, lebih cepat. Misalnya dulu orang ya kalau es di atas pilihan jaya itu masih sekian diarani es abadi. Saya ini ternyata mulai mencair. Ini lebih cepat. Jadi kira-kira pola lagi lebih cepat. Nah itu makhluk kiai kiamat rapati lebih. Mungkin masih rapati pemenang kiamat kancane akeh. Cara kanca cerita, kalau nak kiamat ora wedi, rame-rame. Mati lho itu wedi dhewe. Tak angen-angen ya bener. Kiamat tak bareng mungkin barang akeh kancane. Lah mati wah napa? Goblok mesti kiamat goblok. Rame-rame kok malah wedi. Ngeri mati napa? Iya. Paham ya? Jadi ini polanya. Lah itu jenenge ilmu. Ilmu Islam dan ilmu non-Islam itu sama karena ilmu itu universal. Cuma di Islam, apapun tertibnya alam raya ini masih pakai gua. Gua itu domir menunjuk kata Allah. Sehingga terserah Allah ngaturnya kayak apa. Uang mesti sering salah tebak. Misalnya dulu, Lembaga Pangan Dunia itu takut kalau populasi manusia cepat, lalu makannya nanti kayak apa. Wong nanti rame-rame kabeh. Sebelum ketika populasi manusia cepat, sumber pangan ya lebih cepat. Kalau dicek wong panen ngenteni 4 bulan, 5 bulan. Saiki 3 bulan panen, sesuk ditemukan 2 bulan. Zaman buang-buang dhisik wong cek cilik mangane jagung telo. Saiki wong pirang-pirang mangane beragam. Itu jenenge tebane wong dina kok pirang. Itu kan, ya itu kan. Wong nak numpak sepeda motor cepat tok tujuane. Sebelum saiki cepat tok tujuane tapi ora tau tujuan, ora tau tok. Wong ora jelas iki karno. Wong dhisik ora tau tok tapi cek tujuan karo dhisik cek apa? Saiki wong saiki insyaallah ya tetep bingung ora duwe apa? Tujuan. Foto dua. Lu ngeri wong saiki ora tau tok tujuan ora tau duwe apa? Foto. Tapi ilmuwan mulai polanya, lalu yang disebut buat zaman, demi zaman, wal asar demi waktu. Sakhir orang wong bingung dari wong kafir bahwa yudikuna ilah. Ini semua unsur zaman. Nah, Islam mengunsurkan itu faktor ketentuan yang diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulanya kasus Nabi Ibrahim, kasus wali-wali sing kasep kasus Abu Yazid Al-Bustami.
Pola alam raya itu tahu dididik pengiran, didudono langsung. Bisa disebut wakadari kanuri Ibrahim malakutas samawati apa? Ternyata itu ya tahu betul. Sistem alam yang sekarang itu ternyata bisa ditebak oleh kitab-kitab kuno riyen, sederenge wonten kitab-kitab modern sakniki buku-buku modern. Lalu gak ada kitab-kitab kuno, ini luwih modern timbang ilmuwan yang sekarang. Lebih penemuan yang apa? Itu lebih modern, lebih canggih. Karena kita ditebak. Jadi wong wis sing aran waras. Nggih ora kakean proposal, nggih ora kakean basa-basi. Uteke nggih waras, artine ngene apa? Sampeyan cek kalau nggak percaya. Itu karangan ketika era-era 150 Hijriah. Berarti sekitar tahun 700 Masehi. Niku orang umat dulu nafsirkan Fujirat dan Fujirat itu sudah benar. Padahal zaman itu orang belum tahu kalau di lepas pantai banyak kandungan apa? Minyak. Terus mereka juga ora tahu jadi pegawai Pertamina. Ya ora tahu ngurusi apa? Pertamina, malah ora tahu blas. Tapi mereka bisa tahu kalau Fujirat artinya apa? Dinyalakan di laut apa? Jadi lautan api. Mereka juga bisa menafsirkan kalau Fujirat itu ikhtalatul asbu bil hujan. Fasara bahron wahidan. Bahwa termasuk kiamat nanti air yang tawar bercampur istilah dengan air yang asin. Jadi itu hebatnya Quran cerita beda umat berzakul layabian. Kalau sekarang masih tertib. Bu air laut itu kena air sungai, itu tetap ada pemisah. Sing cara Quran disebut apa ber. Karena sistem air tawar dan laut tetap beda, nggak bisa. Dan bisa diilmoni. Karena masih tertib. Tapi nanti setelah ada tertib tetap bakal insan apa? Malah. Terus yauma idzin tuhadditu akhbaruha bi anna rabbaka apa? Allah. Lah ilmu yang didapatkan manusia sekarang berdasar ketertiban yang berjalan ratusan tahun. Nah itu sing disebut li ta'lamu adadat sinina apa? Paham ya kasus masalah kasus sperma, kasus nopo bayi tabung, terus kasus nopo ini transgenetik itu kan memang mulai dulu ya itu di ilmoni. Ya, mulai dulu gak bisa nopo di ilmoni. Wong kuno ini pun sakit. Cuma orang dulu karena takut dosa sing dijajan kuwe. Misalnya wet opo di stek ambek wet opo, mau hasilnya ya buah sing nyakang antarane wet iku mbek wet iku. Dulu orang tentu nyobanya pakai pepohonan. Mergo wong dhisik nak ngrobah barang sing nyawa dari dosa. Saiki wong luwih nekat. Lah untung saiki Amerika ambek Eropa pasti nekat transgenetik jadi tinggo pedus, tikus. Rencananya kapan-kapan digono apa menu? Jadi bibit-bibit ora unggul kok rutin barang ora usah. Rencananya ora bang sperma, sperma itu khusus nampung mani-manine wong sing unggulan. Spermane wong napa? Dadi wong kawin mau nggo pemuasan birahi tok. Soal anak tetep tuku ning bank sperma, golek sing bapak unggulan. Dadi wong lanang nggo digolok tok. Tapi nak turunane mau banyak kok bapake. Sedih kok. Itu bisa diharmoni. Sampai lihat di Quran itu, kalau nanti penelitian. Di Quran itu belum pernah ada cerita bahwa orang punya anak itu karena hubungan senggama itu tidak ada. Ayat begitu sudah. Yang ada itu hanya istilah min nutfatin idza tumna, yaitu dari proses sperma yang dituangkan. Tapi tidak cerita harus pakai proses senggama atau kumpul sudah. Yang min nutfatin idza tumna. Makna khasiatnya kan minut vaksin contoh sperma ida tuh nalikane disokno atau didakok atau diletakkan karena wong gitu wong iso duwe anak perkarane ada sperma lelaki di perempuan. Nah sementara orang dulu tentu lewatnya senggama, tahunya lewat senggama, cara tapi lewat dipajangno. Tapi kan sekarang bisa dimodernkan, disuntik dulu terus disuntikkan ke perempuan. Pas diteliti lagi ternyata semuanya tidak berfungsi. Hanya sekian zigot yang ada fungsinya, diambil yang unggulan, yang paling sehat. Ya sudah begitu. Nah, Quran sendiri ngakui proses itu mau menurut patin apa iya? Makanya kalau Quran sering cerita bahwa proses manusia itu nutfah yang diulang-ulang awalam yarol insanu anna khalaqnahu napa min nutfah yang diulang-ulang itu bahwa unsur napa. Nah, sekarang ada rekayasa genetik. Ternyata betul yang dikhawatirkan Quran, yang dikhawatirkan Nabi. Alamatnya kiamat kalau semua proses alami yang diciptakan Allah dirubah manusia.
Iki sing disebut sebuti wala udillan nagum wala amuran nagum fala yuwiruna napa khalq. Jadi ciri utama rekayasa manusia itu merubah ciptaan Allah. Fala yubatikuna ajanal amwala amuran nagum fala yuwiruna napa khalq. Termasuk ciri utama rekayasa setan pada manusia adalah manusia berlomba-lomba merubah ciptaannya Allah. Dulu pekeh-pekeh kuno hanya mencontohkan wong gawe andeng-andeng nggih, wong labang rambut. Pekeh kuno kan nyontokno wong damel apa? Andeng-andeng alwasimat. Tapi sekarang enggak. Termasuk rekayasa apa? Genetik. Rekayasa apa? Jadi itu mulai dulu tuh orang tahu sebetulnya. Cuma orang dulu takut etika, takut kehak. Sekarang sudah mulai berani dan bangga peneliti-peneliti kalau bisa gitu itu bangga. Padahal menjadi sangat bodoh. Menjadi sangat apa? Tidak bisa orang barat atau siapa saja peneliti apa dunia wong Islam goblok, apa dunia santri goblok. Nyata misalnya ini yang kasus nyata. Saya pernah beberapa kali baca, misalnya kasus nyata begini. Kalau sudah ditemukan misalnya transgenetik, ada bank sperma, jika diciptakan bayi-bayi unggulan. Bayi unggulan ini misalnya jantungnya bagus, ginjalnya bagus. Tapi ini ternyata hanya mau dibikin kayak suku cadang. Engko nek ana wong sugih sing ginjale rusak dijupukno bayi sing unggul iki. Tak ngoten to rencanane kan tinggi suku napa? Cadang. Lah saiki pertanyaan kritisnya gini. Kalau bayi yang jadi suku cadang sudah hidup namanya apa? Ya kehidupan. Kehidupannya bayi itu dimatikan demi kehidupan orang kaya. Lalu prestasinya dokter itu apa? Ya prestasinya yang sakit jadi sembuh. Bukankah ngambil jantung yang satu itu juga menciptakan orang sakit? Kenapa ketika menyembuhkan yang kaya dia anggap prestasi, ketika jupuk jantung jadi yang hidup dianggap tidak dianggap kriminal maksudnya? Mestinya kan satu-satu toh, nak verseran misalnya misalnya kasus Kulo itu urip baru kaya jantungnya Rukin dijupuk. Masa dokter dianggap prestasi, wah cangkoknya berhasil. Karena juga bisa hidup pakai jantungnya Rukin. Tapi apa, misalnya Allah takok, prestasi ngopo? Menguriki wong sitok, mateni wong sitok. Paling banter satu-satu. Paling banter. Lah teori akal sing lebih tinggi malah kita goblok. Wong sing kelar tuku ginjal cadangan, mesti wong juga gede. Wong juga beli gedung, sak cepet-cepetnya umur 40 tahun. Wong umur 40 tahun, dia kasus mati. Paling enggak 10 tahun mati, atau 20 tahun mati. Kalau sama-sama menjaga kehidupan, kudunya bayi sing suku cadang itu yang harus dijaga. Karena masih punya potensi hidup 60 tahun ke depan. Kalau alasannya kehidupan. Kalau alasannya apa? Kehidupan. Kan menjadi naik loh. Alasannya kehidupan, tapi menciptakan kematian. Mulane orang modern juga kadang wong paling bodoh sak dunia wong modern. Tapi mereka ngeklaim bahwa begitu itu modern. Nambah-nambah kan lucu. Wong menciptakan kematian, kok mereka mengklaim menciptakan kehidupan. Paham ya, teman-teman? Itu kan terus repot. Makanya kita harus mendukung negara yang beragama. Untungnya kayak pemerintahan Amerika hingga kini itu belum mengesahkan, belum disahkan. Hanya masih dilarang transgenetik untuk manusia masih nomor. Tapi Quran dari dulu sudah memperingatkan, termasuk pola setan, merusak manusia, pala iwai irun dan apa. Kalau punya semangat ngotak-ngatik asal usul kerja, itu sakit juga atik. Misalnya hujan buatan kan sakit. Quran sendiri cerita hujan kita taruh kena direkayasa. Misalnya baladi asalariah patu sirun apa sahaban pasuk nalu ila baladin majid. Prosesnya itu walhasil nopo awan digiring oleh angin. Terus diarahkan kemana? Nah iya misalnya angin itu misalnya ben ora sumuk wong iso ngrubah mbek kipas angin. Awan yang di luar itu diciptakan. Misalnya rantangannya awan itu dengan garam. Nanti kalau dia mengarah sini itu karena tidak ada zat garamnya, tapi trennya awan itu lebih tertarik. Akhirnya di sini dirangsang supaya arahnya ke sini, karena di sini dirangsang zat yang supaya awan lebih ke sini. Ya memang sakit direkayasa. Apa dia nggak bisa direkayasa? Pengiran kok kan direkayasa.
Artinya masih bisa dielmoni apa? Masih bisa. Dan itu manusia. Makanya terjadi hujan buatan itu kan gitu merekayasa arah awan ya. Atau yang sebelum saatnya hujan direkayasa supaya lebih cepat. Dan itu bisa, secara teorinya bisa. Quran sendiri ngaku itu bisa. Zaman bisa Nabi Sulaiman bisa manfaat angin. Bisa memberdayakan apa? Angin. Untuk diatur terserah kehendak Sulaiman. Artinya memanage unsur angin saja sudah bisa ngatur alam raya ini. Makanya kita harus khawatir ya. Makanya kita pakai ilmu yang orisinil saja. Bagaimanapun membunuh itu haram. Mencari kehidupan itu wajib, tapi jangan sampai dari proses membunuh. Apa artinya perang ginjal? Sekarang itu kan mau diciptakan bayi-bayi unggulan. Nanti jadi semacam suku cadang untuk yang punya penyakit. Kalau itu dianggap prestasi kehidupan, apa artinya kehidupan yang diberikan kalau dari hasil pembunuhan? Mulai kalau senang sekarang itu di NU, di Muhammadiyah, di hukum-hukum Islam kan sering terjadi polemik. Bagaimana hukumnya membunuh janin yang belum ada nafsu roh? Itu rata-rata ulama darani haram. Nah, cara kula lagi haram. Karena nanti kalau dihalalkan, khawatir saya, bayi yang belum nafsu roh tapi sudah punya organ tubuh, nanti oleh mereka dimanfaatkan nomor organ tubuh. Memang di kitab-kitab formal fikih dikatakan tidak termasuk membunuh karena belum nafsu roh. Fa'innal imatah badal ihya. Bisa dikatakan membunuh itu kan kalau sudah ada nyawanya. Bagaimana dikatakan membunuh kalau belum ada nyawa? Sehingga di kitab-kitab fikih dijelaskan, misalnya kandungan itu pada tingkat yang kira-kira belum ada nyawanya, ada yang mengatakan boleh digugurkan, alasannya belum bisa dikategorikan membunuh. Mergo darah membunuh nak sausi ana nyawa. Final imatah badal ya. Tapi pendapat itu orang kriminal. Paling yo kiai tapi menolak tau sinau koyo Mustafa barang itu wong ora tau mikir. Tapi rata-rata ulama itu mengharamkan. Wal jumhur tetap mengharamkan. Alasannya apa? Meskipun qabla nafiro, itu Allah menyediakan mendesain untuk persiapkan nafiro. Gamane kaya tentang planningnya pengiran. Tentu pengiran apa nafiro nyiapno jantung, paru-paru, nyiapno organ-organ yang nanti ada kesiapan untuk menerima roh. Loro nomor roh pengiran mbok cancel, programnya pengiran mbok handle. Paham ya? Ya pancen wong saudarani mata ini wong ngono nyawa. Tapi kowe kan mentang napa? Rendah napa? Ya tentang programnya pengiran. Kemana yang mana pengiran ini? Nah, pengiran kecewa sambil berdek kan. Nah, cara kula gitu setuju haram. Yang kayak gitu tuh agama harus bilang haram tegas. Sudah usah repot-repot bilang aja. Karena ya ilmu modern itu kalau buat kenangan ya bodohnya. Apa artinya prestasi menciptakan kehidupan kalau lewat pembunuh? Waktu nggak wong poligami niat nulung wong wedok yang terlantar dari ibadah. Jadi kelangan yang pertama. Nah poligami sunat itu nak papat ya kasih papat terus orang kok nyekel sitok, bareng apa nambahi sitok hilang sitok, nambahi sitok hilang sitok. Nah ya tetap sitok terus itu dulu. Paham? Alasannya dari nulung wedok akeh luwe ape urusane makbar nulung sitok ujul. Poligami sitok di Jawa ora nulung sitok ujul. Nulung sitok nek ujul sitok meneh. Mungkin sing tetep sunat tak papat untuk papat, ini menawa sunat. Tapi masalahnya kan nambah sitok ujul terus. Lah ilmu modern sekarang ternyata begitu pola. Ada orang yang punya ginjal, karena ginjal bisa dicangkokkan dari 2 menjadi 1. Sing sitok ginjal dadi urip, sing sitok loro saiki dadi karek sitok. Aku barter lho. Bagaimana kita mengatakan prestasi kalau dia mau barter sombong di ginjal loro karek sitok, dicangkokno dijupukno wong sing biasane di loro karek. Bagaimana kita katakan punya prestasi karena dia kan punya ginjal karena bantuan medis. Tapi tak kono sing ilang. Lah aku kehilangan juga gara-gara rekayasa apa? Gitu. Hanya bagi korban itu kan enggak prestasi ya. Ya prestasi itu duit itu kan enggak terlalu medis, terlalu ekonomi.
Lah itu termasuk yang diperingatkan Allah fala yudirunan apa? Lah sekarang tata surya termasuk rusak dia bima kasabat aidin. Nah, mulai dari efek rumah kaca mulai macam-macam. Mulai tingkat keasinan air laut ternyata apa itu. Itu di kitab-kitab kuno ternyata dijelaskan. Kenapa air laut itu asin? Dan kalau tingkat asinnya kurang, maka punya akibat demikian. Ternyata itu tadi awan saja itu bisa direkayasa pakai mediator garam, pakai mediator apa? Garam. Itu sudah dulu diperingatkan termasuk rekayasanya iblis nanti kepada manusia. Fala ibatikunna adanal wala amrunahum fala termasuk manggil fala yuwiruna apa? Wala udillanahum wala umanniyannahum. Ini sing nomor kali nggih ngeri. Wala umanniyannahum dan manusia akan digoda iblis untuk selalu berfantasi, selalu berkhayal. Umninya itu jamaknya amani, suka berkhayal, suka merekayasa. Omong bumi enak era karuan bukan manggon maret. Jadi repot. Dan sekarang kalau manggon maret itu prestasi sains, bagiannya manusia kumpul anak cucu. Bagaimana kamu katakan sebuah prestasi kalau dia akibat bisa anak cucu? Kenapa tidak dibahasakan pembunuh kebahagiaan? Orang itu tercengang ketika nanti misalnya manusia manggon bulan. Kenapa tidak dianggap, wah itu jenenge memutuskan kebahagiaan. Engko manggon bulan nek jenenge wong lanang asike tetep nglawan wong wedok. Nek jenenge bapak asike jagungan mbek anak. Nek wong sugih mlete duwe energi mergo ape mameri tanggane. Lah nek manggon bulan ada apa? Ada anak, ada bojo. Bagaimana bisa dikatakan prestasi kalau satu tatanan tidak membawa kebahagiaan? Toh dari efek yang di sana tetap timbul masalah. Wong kula nate maca penemuan-penemuan ilmuwan Rusia. Ternyata sekarang mulai khawatir. Tata surya sekarang mulai tidak tertib karena benda-benda asing itu sering kaget ketika melihat misalnya satelit yang dikirimkan dari bumi. Karena dia trennya kan tidak mau tendangan dengan sama-sama benda langit. Ketika ada benda baru dia responnya itu spontan kaget karena dia tidak kenal. Sehingga ketika tata surya itu ketambahan satelit-satelit sebetulnya punya efek karena benda-benda yang di sana tentu kaget dia tetap merespon kan. Karena ada aksi pasti ada apa? Jadi bisa saja karena bertebarannya satelit malah nanti kiamat lebih cepat karena benda yang di sana reaksinya kan kaget karena dia kan tidak asing kan bagi dia. Kenapa? Dan itu mesti mereaksi menghindar. Dan itu hindarannya bisa tidak tepat kena yang benda lain. Jadi sekarang makanya mulai diteliti apa masih perlu proyek antariksa diteruskan karena efeknya juga nanti resikonya tinggi. Dan alhamdulillah ilmuannya yang ngaku itu. Hanya mereka mulai sadar, mulai evaluasi. Dan itu kan ngeri. Nah, makanya ini kembali ke kepada kitab-kitab suci bahwa dari awal terjual pasal suci beriwal bari terbimakan sahabat etin. Kalau pola yang diciptakan manusia termasuk berfantasi, wala uman yang itu ngeri betul. Nah, makanya di sini ketika masih tertib, memang semuanya masih diilmoni, bisa diilmoni disebut nama lita anakmu ada di sini nawal bisa karena sudah tertib. Tapi nanti sekali ada gunjangan, ada masalah, mesti waqala al-insanu malah baru manusia terbelalak ada apa? Dapat ada apa ini terus mulai apa? Matahari terbit dari barat terus mengidal tiharun apa? Fujiran. Periode fujirat terus periode wa'idal diharun apa sujirat. Jadi untuk laut itu ada dua istilah ngiling-ngilingnya. Fujirat yaitu ikhtalatul adbu bil ujad yang apa? Yang asin ketemu sama yang apa? Yang tawar. Terus kedua sujirat artinya sudah apa? Dibakar. Tadak wa akhiru da'wa muda akhir da'wa ahli jannah itu alhamdulillah. Anu jeneng kelakuan alhamdulillah kabeh puji wilayah kagungan Allah Rabbil alamin akan mengirani salam kabeh alamin.